Ya, dialog kita kembali lanjutkan sebelum ke Pak Onur, kita ke Pak M. Kodari. Pak M. Kodari, sebetulnya tadi dikatakan bahwa P3 ingin menjadi partai yang berjaya. Apakah P3 lebih berjaya ketika jadi oposisi atau menjadi ikut ke koalisi penguasa menurut Anda saat ini dengan kondisi Kalau menurut saya ya, saya tetap orang yang percaya bahwa menang atau tidak menang itu faktor internal itu lebih dominan daripada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sangat bervariasi. Misalnya begini, ketika sesuatu partai berada di luar pemerintahan, tapi pemerintahan incumbent itu sukses, itu celaka buat partai oposisi. Suaranya akan turun. Contohnya PDI, ya. PDI di oposisi, ketika Demokrat lagi populer-populernya, suara PDI turun gitu. Tapi begitu incumbent popularitasnya menurun, maka kemudian oposisi naik daun. Makanya di tahun 2014 ini PDI bisa menang gitu, karena saat ini masyarakat tidak begitu puas dengan kinerja partai berkuasa gitu. Nah itu kan faktor di luar artinya yang akan berpengaruh. Nah yang lebih dominan itu sebetulnya internal. Dan menurut saya memang internal P3 ini PR. Partai lain itu misalnya kayak P3, PKB gitu ya, yang deket-deket lah sama-sama banyak NU-nya, banyak ulamanya gitu. Itu sudah melakukan regenerasi, orang mudanya banyak sekali. Itu satu contoh. Yang kedua, beberapa partai lain sudah punya tokoh yang populer gitu. Nah sekarang P3 itu tidak punya tokoh yang sangat populer. Malah ketua umumnya sekarang salah satu yang tidak populer gitu ya, karena TSK tadi itu. Yang kedua, saya kira memang harus punya satu trademark. Orang sekarang nggak punya trademark tentang P3. Asosiasi tentang P3 itu bahkan mungkin masa lalu ya gitu, dan orang-orang yang sudah senior, yang tua, yang masih punya memori tentang P3 yang mempertahankan P3. Anak-anak muda menurut saya belum berhasil dirangkul oleh P3. Sementara komposisi demografi kita, komposisi pemilih kita itu makin lama makin banyak pemilih mudanya. Ya. Dengan profil seperti itu lebih baik seperti apa nih Pak ke depannya untuk P3? Ya, saya kira kalau secara ideologi pastilah udah jelas ya, itu nggak akan berubah bahwa ini adalah partai Islam. Ya, tetap saja di sana. Tapi bagaimana mengenai partai Islam itu, dia punya kaderisasi bagus, networknya itu kuat, sumber dayanya bagus, dan kalau bisa melahirkan tokoh yang menonjol lah. PKB sekarang orang bisa ngomong ada Abdullah Azwar Anas misalnya di Banyuwangi gitu. PDI banyak sekali gitu. Nah, salah satu sumber potensial bagi tokoh yang populer itu adalah kepala daerah sekarang ini. P3 kan kepala daerahnya kan lumayan juga ya, Pak Kodari, tapi masih adakah kemudian kalau dilihat syahwat untuk berkuasa dari P3 untuk katakanlah untuk bergabung dengan penguasa, katakanlah dengan kemudian kedepannya untuk pengembangan partai sendiri? Ya, menurut saya sih opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi itu terbuka ya, terbuka. Artinya begini, tentu P3 ingin juga supaya kader-kadernya berkualitas itu masuk ke dalam pemerintahan, dan harus diakui di pemerintahan itu pertama ya namanya partai politik kan punya agenda, agendanya, aspirasinya, cita-citanya itu bisa diimplementasikan secara konkret dalam program kerja kementerian yang bersangkutan. Tentu sejauh tidak bertentangan dengan presiden. Yang kedua itu juga adalah panggung. Kalau punya kader yang bagus, itu akan mendapatkan perhatian publik yang positif. Nggak usah jauh-jauh lah, Lukman Hakim Saifuddin. Berapa lama jadi Menteri Agama? Ya kan? Tapi pembicaraan orang tentang Lukman Hakim sudah cukup meluas. Luar biasa gitu loh. Orang ngomong ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Lukman. Dia dianggap membawa tradisi baru, suasana baru, punya niat baik. Ya saya kira itu contoh bagaimana kalau sebuah jabatan itu dijalankan dengan amanah, itu manfaatnya kepada institusi bagus sekali. Ya? Oke, jadi ini bagus banget nih kalau ikut jadi nggak salah bahwa kabinet. Sekali lagi kata Pak Onur, kalau masuk kabinet itu bagus, asal amanah gitu loh. Asal amanah, contohnya ya Lukman Hakim. Pak Onur, kita tinggal beberapa menit lagi Pak Onur, demi ke depan untuk P3 seperti apa nih untuk keutuhan P3? Ya, jadi saya melihat untuk kejayaan masa depan, ya, yang dikatakan Pak Kodari tadi bahwa kita dibilang belum ada tokoh yang dikenal oleh publik secara nasional, ya. Kemudian kader-kader muda kita, ya, tadi dicontohkan beberapa partai lain sudah mulai ada kader muda. Makanya mulai saat ini kami terus terang aja berharap sekali bahwa ada suatu pembaruan di P3. Kader-kader muda mulai dari ranting, cabang, wilayah mulai bermunculan. Dan kami sudah mulai mensidik beberapa kader muda yang
saatnya nanti mereka akan tampil. Jadi oleh karena itu memang para senior ya, para kader yang sudah lama ini mohon kerelaannya memberi kesempatan kepada kader-kader muda. Oh, ini revolusi. Ini ada alasan ketiga menurunkan SD. Pemimpin itu muda. Betul. Bukan orang tua membimbing kita yang muda-muda. Kalau kita masih ingin mimpin terus, bagaimana ini akan dibawa? Ya saya kira harus ada paradigma baru, pendekatan baru dan cara berpikir baru di P3 menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Artinya ya itulah yang menjadi peluang lah bagi P3 untuk bisa membuka ruang-ruang baru. Dan satu hal lagi bahwa kami di P3 ingin merekrut banyak teknokrat. Karena apa? Teknokrat itu jawaban untuk menyelesaikan masalah di negeri ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Kodari, terima kasih juga Pak Aunur. Semoga tidak berlarut-larut karena energi bangsa sekarang kan sudah cukup banyak terkuras begitu Pilpres dan segala macam. Lalu kemudian ini juga partai Islam yang potensinya cukup besar begitu. Ini adalah partai yang dari zaman dulu sampai sekarang sudah mengakar cukup kuat. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama. Terima kasih sama-sama.